Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, ketemu lagi dengan Bapak di sini yang pada kesempatan kali ini akan menemani kalian untuk menyampaikan materi pembelajaran tema 2 subtema 1 pembelajaran pertama. Oke, anak-anakku, pada kesempatan ini kita akan sama-sama mencari informasi penting dari sebuah teks. Bagaimana caranya nanti kita akan lihat, dan kita akan mempelajari tentang sistem pernapasan pada hewan. Baik, kita langsung masuk ke materi pertama. Kita akan melihat alat pernapasan pada hewan. Ya, tentunya di antara kalian pasti ada yang sudah tahu ya, apa saja alat pernapasannya. Kita lihat satu persatu, mulai dari hewan invertebrata sampai ke hewan vertebrata. Baik, yang pertama, ya cacing. Apa alat pernapasan pada cacing? Ya, betul. Cacing tanah bernapas dengan kulit. Cacing tanah akan selalu menjaga kelembaban kulitnya supaya bisa menyerap oksigen. Makanya kalau ada cacing keluar dari tanah terus dia kena panas, nah, dia akan menggeliat kepanasan. Karena apa? Karena dia tidak bisa bernapas. Semakin kering kulitnya, semakin kesulitan dia untuk bernapas. Ya, itulah cacing tanah. Kemudian yang kedua adalah belalang. Apa alat pernapasan belalang? Belalang bernapas dengan menggunakan sistem trakea. Apa itu trakea? Ya, ada yang tahu? Oke, trakea itu adalah saluran halus bercabang dan tersebar di seluruh tubuh serangga. Jadi, di seluruh tubuh serangga ini kalau kalian perhatikan itu ada lubang-lubang kecil, ya, seperti pipa-pipa. Nah, itulah trakea, tempat oksigen masuk melalui lubang-lubang itu yang disebut dengan stigma. Ya. Oke, itu dia belalang. Kemudian berikutnya ada ikan. Apa alat pernapasan pada ikan? Iya, betul sekali. Ikan bernapas dengan insang. Apa itu insang? Ya, insang itu berbentuk lembaran-lembaran tipis yang ada di kanan kiri kepala ikan. Ya, kalau kalian perhatikan kepala ikan, kanan kirinya ada yang suka buka tutup. Nah, disitulah letak insang. Jadi, insang akan membuka menutup mulutnya, buka tutup mulutnya supaya apa? Supaya air masuk, kemudian mengalir ke bagian insang yang terbuka dan keluar lagi. Disitulah tempat terjadinya pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Jadi ikan buka tutup mulut itu bukan lagi ngomong, ya, bukan lagi makan juga, tapi ikan selalu buka tutup mulutnya untuk mengatur sirkulasi air yang masuk melalui insangnya, nanti keluar lagi ke insang. Nah, itulah cara dia bernapas. Kemudian katak. Katak ini mewakili hewan amfibi. Masih ingat hewan amfibi? Ya, hewan yang hidup di dua alam. Ada berapa macam cara atau alat pernapasan pada katak? Ternyata ada 3 macam. Banyak ya. Ya, kita lihat satu-satu. Yang pertama, katak bisa bernapas dengan insang. Pada saat kapan katak bernapas dengan insang? Yaitu pada saat katak berada pada fase berudu atau kecebong. Ya, tahu kecebong? Ya, yang seperti ikan, dia di air hidupnya, maka dia bernapas dengan insang. Kemudian setelah berkembang menjadi katak dewasa,
dia akan hidup di darat dan bernapas menggunakan paru-paru. Ya. Dan selama di darat juga, amfibi juga bisa bernapas dengan kulitnya dalam keadaan lembab atau basah. Ya. Jadi kulit pada katak ini seperti halnya cacing, kulit pada cacing untuk bernapas. Jadi kulitnya ini harus selalu lembab dan basah untuk membantu pertukaran oksigen. Kalau kering, dia tidak bisa dipakai bernapas. Oke, berikutnya adalah ular. Ular ini mewakili kelompok hewan reptil. Ya, semua reptil bernapas menggunakan paru-parunya. Ya, tidak ada yang lain, semua pakai paru-paru. Berikutnya, burung. Semua jenis burung unggas bernapas dengan menggunakan paru-paru. Nah, tapi kok itu ada pundi hawa? Ya, alat pernapasan utama pada burung adalah paru-paru, sementara pundi hawa atau kantung hawa atau pundi udara atau kantung udara adalah alat bantu pernapasan pada burung ketika burung sedang terbang. Ya, ketika burung sedang terbang, sedang berada di udara, sedang mengepakkan sayap-sayapnya, maka pundi-pundi udara ini bekerja membantu proses pernafasannya. Ya, sehingga udara ketika terbang itu disimpan di kantung-kantung udara untuk digunakan pada saat terbang. Kemudian yang terakhir dari kelompok mamalia. Ya, semua hewan mamalia bernapas menggunakan paru-paru. Ya, tidak terkecuali paru-paru pada paus, pada lumba-lumba, dan semua mamalia air juga menggunakan paru-paru untuk bernafasnya. Itulah sebabnya mengapa hampir semua, bahkan semua mamalia yang hidup di air selalu muncul ke permukaan. Ya, karena mereka mengambil nafas. Sama seperti kita pada saat berenang. Ya kan? Kita selalu tetap menengadahkan kepala, mengambil nafas di permukaan. Ya. Begitupun juga dengan mamalia air lainnya. Oke, itu tadi adalah alat-alat pernapasan pada hewan. Ini alat-alat utama ya. Alat utama dalam pernapasan pada hewan. Berikutnya, kita akan mencari tahu informasi penting dari sebuah teks. Bagaimana caranya? Yaitu dengan melalui mind mapping. Ya. Mind pikiran map peta. Jadi peta pikiran. Apa itu peta pikiran atau mind mapping? Yaitu suatu cara menyajikan informasi yang kita peroleh dari teks dalam bentuk diagram. Bentuk diagram, seperti apa diagramnya? Oke, kita lihat diagramnya seperti ini. Ya, pertama kita buatkan judul atau topik utamanya. Kita simpan di tengah-tengah. Ya. Jadi anggaplah ini sebuah kertas, satu lembar kertas kosong. Kita simpan judulnya di tengah-tengah. Terserah gambarnya, terserah apa, mau kotak, mau ikan, terserah. Ya. Judul kita simpan di tengah. Kemudian kita kasih balon-balon udara atau balon kata-kata kalau di komik atau apapun itu bentuknya yang berisi pertanyaan-pertanyaan dari
yang ada di dalam teks jawabannya. Untuk jawaban-jawaban yang ada di dalam teks. Contoh di sini, pertama pertanyaannya apa atau di mana. Ya. Jadi di sini apa pernapasan pada ikan, pada mamalia dan lain sebagainya. Nah, gitu. Misalkan di sini contohnya ada alat pernapasan judul utamanya, kemudian pikiran pertamanya pertanyaan apa? Jawabannya ada di dalam teks. Kemudian di mana? Ya, terserah. Apa dulu silahkan, terserah. Kemudian kita buat lagi pertanyaan yang lain. Siapa? Siapa yang pertama kali mengemukakan teori tentang bla 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 bla? Nah, siapa tokoh utama dari cerita bla 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 bla? Nah, di situ. Ya. Pertanyaan tentang siapa. Kemudian kita buat lagi kapan? Kapan kejadian itu terjadi? Kapan kita harus begini begitu? Nah, semua ada di dalam teks ya. Kemudian bagaimana? Bagaimana bisa proses terjadinya pernapasan pada burung saat terbang? Nah, gitu. Ya, itu adalah beberapa contoh. Jadi ide-ide yang di sekeliling topik utama ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang semua jawabannya ada di dalam teks utamanya. Ini contohnya cuma 4 pertanyaan, tapi pada kenyataannya terserah sebanyak-banyaknya. Tergantung kebutuhan kalian, tergantung teksnya. Ya. Itu adalah mind mapping, peta pikiran. Jadi peta pikiran ini adalah menjabarkan pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya ada di dalam teks. Ya. Oke. Itu gambaran untuk sebuah peta pikiran. Cukup membantu ya, cukup paham ya, anak-anak? Ya. Nah, untuk lebih memahaminya lagi, kita latihan. Ya. Kita latihan untuk membuat peta pikiran, untuk di buku pena yang ada di halaman 78. Ya. Oke, supaya kalian lebih paham, di situ ada sebuah teks, ada sebuah kalimat lengkap di sana, ada sebuah bacaan. Silahkan kalian baca baik-baik, kemudian buat peta pikirannya. Ingat, judul dulu disimpan tengah-tengah, kemudian kanan kiri sekelilingnya adalah pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya ada di dalam teks tersebut yang ada di dalam buku. Ya. Buat semenarik mungkin. Kemudian Bapak minta kalian untuk kembali menjelaskan bagaimana caranya paus, katak, dan burung bernapas. Ya. Jadi kalian, tadi Bapak sudah sampaikan di awal bagaimana ketiga hewan tersebut bernapas, alat pernapasannya apa, dan bagaimana caranya. Ya, karena ketiga hewan ini sedikit berbeda dengan hewan-hewan lainnya. Melalui tentang cara bernapasnya. Oke, bisa ya? Harus bisa. Oke. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan Bapak ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatiannya. Ketemu lagi dengan Bapak di kesempatan lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.